rajin olahraga itu kan tidak selalu berkorelasi dengan bahwa badannya pasti sehat, kan begitu kan? Memang secara umum kalau rajin olahraga tentunya badannya diharapkan sehat, tapi kalau misalnya rajin olahraga tapi dietnya tidak teratur, atau pada dasarnya dia misalnya sudah sebenarnya memiliki penyakit-penyakit tertentu, punya hipertensi tapi tidak tahu bahwa sakit hipertensi, memiliki sakit diabetes misalnya, tidak pernah dikontrol, itu jadi bisa jadi walaupun pada dasarnya orang yang rajin berolahraga pada umumnya sehat, tapi belum tentu dia pasti sehat terhadap faktor risiko terjadinya stroke gitu ya. Jadi mendadak stroke. Tapi ada satu lagi, ada penyakit-penyakit pembuluh darah yang bisa menyebabkan stroke walaupun yang lain sehat, tidak punya hipertensi, tidak punya diabetes, tapi punya kelainan pembuluh darah di otaknya. Dia rajin, tiba-tiba saja penyakitnya kebetulan pas harus kelainan pembuluh darah tadi berdarah gitu ya, mengalami stroke. Itu bisa terjadi. Ya mungkin karena pria lebih aktif ya, pola hidupnya mungkin lebih tidak sehat. Sebagian besar kan demikian ya. Risiko merokok lebih banyak pada pria, faktor risiko minum alkohol lebih banyak pada pria, pada umumnya demikian. Itu hal-hal yang mungkin mempengaruhi mengapa stroke itu lebih banyak pada pria. Jadi deteksi dini pasti tadi kan beberapa penyakit risiko ya. Kalau hipertensi, diabetes, hiperlipidemia gitu, itu kan bisa dideteksi dengan health screening biasa yang biasa dikerjakan antara 6 bulan sampai 1 tahun. Itu kan sudah umum dikerjakan pada masyarakat. Tapi ada juga deteksi dini kalau terhadap otak gitu ya. Itu kita sebut dengan brain screening gitu. Jadi di negara maju itu sudah lazim dikerjakan, misalnya dengan pemeriksaan MRI. Ya, di MRI itu kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan untuk memeriksa kondisi otak kita, sekaligus memeriksa kondisi pembuluh darah otak, tanpa harus intervensi yang aneh-aneh, tidak harus dengan kontras, dengan tidak mengandung ini radioaktif kan kalau MRI itu. Jadi relatif aman. Multi-center research itu pemeriksaan MRI, MRA otak screening tadi pada rekan kami yang di Jepang misalnya, itu menemukan hampir 130.000 orang ternyata mendapatkan aneurisma di otaknya. Aneurisma itu satu kelainan di mana pembuluh darahnya itu ada tonjolan gitu, menipis dindingnya. Itu ditemukan hanya dengan MR angiografi pada saat screening, jadi belum bocor itu pembuluh darahnya. Nah, kalau sudah demikian, tentunya ada beberapa evidence ya dalam dunia kedokteran. Ini pasien itu harus diobati selebih awal atau diobservasi gitu, ya. Dan pada umumnya kalau yang memang memerlukan treatment itu dilakukan intervensi, baik melalui tata cara operasi atau dengan intervensi radiologi ya, intervensi kita memasang coil terhadap penyakitnya tersebut. Ada juga ketemu penyakit namanya AVM, arteri venous malformasi. Itu kalau kecil bisa dilakukan treatment baik dengan gamma knife atau operasi. Kalau memang mudah dilakukan operasi. Kalau sulit atau besar, kadang-kadang kita mengkombinasi antara intervensi di sumbat aliran yang memberi makan terhadap AVM tersebut, kemudian dikombinasikan dengan operasi maupun gamma knife surgery.